Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Di sini ulun Muhammad Abdurrahman Najar dari Lokal B PGMI 2017, mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Baginda Sayyid Maulana Ibrahim MPD, ingin mempresentasikan hasil dari jawaban saya sendiri tentang ujian akhir semester Sosiologi Pendidikan. Nomor 1, jelaskan tentang mobilitas sosial. Kita dapat mengetahui dan sudah biasa menemui dengan kata yaitu mobilitas dan juga sosial. Tentunya mobilitas ini bisa juga diartikan sebagai sebuah perubahan, perpindahan dan juga pergerakan. Nah, jadi arti dari mobilitas sosial adalah perpindahan atau pergerakan status sosial seseorang menjadi yang lebih baik. Bukan hanya untuk seseorang tetapi untuk juga kelompok. Nah, jadi untuk mobilitas sosial ini terbagi dua, ada yang horizontal dan ada juga yang vertikal. Apa itu yang seperti horizontal? Contohnya yang seperti horizontal itu adalah seperti misalkan seseorang pekerja yang bekerja di perusahaan itu pindah ke perusahaan yang lain, tetapi jabatannya sama sebagai seorang pekerja. Nah, kalau misalkan vertikal itu adalah seseorang yang bekerja dengan posisi seorang pekerja atau karyawan yang dipromosikan menjadi seorang, misalkan adalah manajer dalam sebuah perusahaan. Itu adalah mobilitas sosial secara vertikal. Nah, jadi hal ini dilakukan pada sistem sosial yang memiliki stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial ini adalah sebuah seperti tingkatan-tingkatan dalam status sosial. Nomor 2, jelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dunia itu adalah berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dari penjuru dunia, baik dari segi ilmu pengetahuan terapan maupun juga teknologi, serta akhirnya para ilmuwan-ilmuwan yang memiliki pemikiran yang juga bersifat modern. Bagaimana yang disebut dengan dari ilmu terapan tersebut? Ilmu terapan tersebut adalah seperti misalkan ilmu pengetahuan seperti misalkan kayak seperti ilmu pengetahuan alam. Itu adalah sebuah ilmu pengetahuan terapan. Dan juga teknologi adalah yang berbasis IT. Itu adalah sebuah ilmu pengetahuan dunia yang sekarang lagi marak-maraknya dan sedang dikembangkan di seluruh penjuru dunia. Dan juga ilmuwan-ilmuwan sekarang mereka bukan lagi yang berpikiran tentang seperti yang dulu, tetapi mereka sekarang berpikiran adalah sebagai seorang pemikir yang memiliki pikiran dan menghasilkan sesuatu pemikiran secara modern. Nomor 3, jelaskan tentang pendidikan dalam perspektif fungsional. Nah, jadi di sini saya mengutip tentang dari Pak Sunarto dalam bukunya, yaitu beliau berpendapat bahwasanya pendidikan dalam perspektif fungsional itu adalah mensosialisasikan generasi muda menjadi anggota masyarakat untuk dijadikan tempat pembelajaran, mendapatkan pengetahuan, perubahan perilaku dan juga penguasaan tata nilai yang diperlukan agar bisa tampil sebagai bagian dari warga negara yang produktif. Nah, itu menurut dari Sunarto dalam sebuah bukunya yang saya ambil dan saya ambil referensinya. Pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana pendidikan yang ideal menurut masing-masing. Jadi pendidikan yang ideal menurut saya pribadi adalah pendidikan yang meliputi berbagai kalangan tanpa memandang materialitas atau juga seperti misalnya kekayaan, sehingga rakyat yang tidak memiliki biaya yang banyak untuk mengenyam pendidikan juga dapat menikmati seperti yang lain. Dan sekarang menurut saya
menurut perspektif saya sendiri, pendidikan yang ideal di Indonesia mulai tergusur karena banyaknya seperti misalkan persaingan dalam dunia pendidikan, seperti misalkan orang tuanya ingin menyekolahkan anaknya ke seperti misalkan sekolah khusus, seperti misalkan sekolah dasar Islam terpadu. Itu kan adalah sebuah sekolah khusus atau sekolah modern yang sekarang jadi unggulan di kalangan para orang-orang tuanya yang menginginkan anaknya lebih baik. Tetapi untuk yang tidak bisa memiliki biaya yang lebih sedikit, mereka hanya menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang cukup terjangkau. Dan itu mungkin menurut saya sekarang pendidikan di Indonesia ini masih belum ideal. Nomor 5, jelaskan tentang fenomena pendidikan di Indonesia masing-masing. Nah, menurut saya sekarang fenomena pendidikan di Indonesia ini paling mendominasi adalah menghasilkan manusia robot. Kenapa saya bilang dengan manusia robot? Karena pendidikan di Indonesia sangat terkait dengan namanya adalah teknologi, baik dari gurunya dan maupun oleh murid-muridnya. Mereka saling bergantung kepada teknologi, dan itu adalah menjadi sekarang sebagai kebutuhan primer dan bukan lagi sekunder, terutama pada saat pandemi sekarang. Itu sangat dibutuhkan. Nomor 6, kapan kamu terakhir makan bersama ibu dan bapakmu, dan apakah kamu pernah bilang ke ibu dan bapakmu kalau aku cinta ibu dan bapak? Ya, saya terakhir kali makan bersama siang tadi setelah habis sholat Jumat. Saya makan bersama kedua orang tua saya, kakak, dan juga adik saya. Dan saya pernah mengatakan bahwa saya mencintai keduanya, bukan hanya keduanya, tapi seluruh keluarga saya itu ketika saya setiap ingin bepergian jauh. Seperti dulu saya pernah ingin bepergian dari Tapin ke Banjarmasin. Saya pernah mengatakan kepada ibu saya dan bapak saya karena bahwa saya sangat mencintai beliau. Karena saya berpikiran bahwasanya belum tentu saya nanti akan bisa kembali ke rumah dengan sehat, dan kita tidak tahu mengenai takdir kapan kita terakhir menghembuskan napas. Jadi saya lebih memutuskan dulu itu dan sekarang pun apabila setiap ingin bepergian itu selalu mengucapkan ucapan seperti itu. Nomor 7, pernahkah kamu mencium kening ibu dan bapakmu? Apa alasan kamu? Dan apa makanan kesukaan ibu dan bapakmu? Ya, saya pernah mencium kening ibu dan bapak saya. Bahkan lebih dari itu, karena menurut saya kalau misalkan kening saja itu hanya sebagian, dan saya pun mengambil perkataan seorang ulama di Kalsel bahwasanya surga itu kan ada di telapak kaki ibu, dan juga setelah ibu baru bapak. Nah, jadi saya lebih memilih dulu itu kebanyakan kalau misalkan saya ada salah, itu saya lebih mencium kaki beliau keduanya, bukan hanya ibu tapi juga bapak, karena saya tidak ingin selalu menumbuhkan dosa-dosa yang saya buat, dan tidak tahu saya kalau misalkan beliau sakit hati atas perbuatan yang saya lakukan. Dan makanan kesukaan bapak dan ibu, yang pertama itu adalah bapak. Tentunya dari dulu itu saya sudah mengetahui makanan beliau itu adalah capcay. Entah kenapa saya juga bingung. Dan untuk ibu itu lebih suka makanan-makanan yang berkuah. Nomor 8, apakah kamu tahu ibu dan bapak berdoa untukmu? Berapakah sekarang umur kamu? Dan apakah ibu dan bapakmu mengeluh dengan hidupmu sekarang? Ibu dan bapak pernah mengatakan kalau misalkan saya ada salah dan ditegur, bahwasanya beliau itu pun sering mendoakan untuk saya hanya keselamatan tapi juga untuk kesuksesan nantinya, dan juga
mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang saya ingat dan beliau selalu ucapkan dan selalu beliau ulang-ulangi ketika saya melakukan kesalahan kepada beliau maupun keduanya. Dan juga saya berusia pada tahun sekarang ini adalah 23 tahun. Dan alhamdulillah beliau tidak pernah mengucapkan tentang mengeluh dengan kelakuan yang saya lakukan. Nomor 9, apa yang sudah kamu lakukan untuk ibu dan bapak kamu? Dan apakah kamu masih ingat berapa uang jajan yang ibu bapakmu berikan? Yang saya lakukan, saya membuat keduanya bahagia dengan cara mendapatkan prestasi, dan tak lupa dengan perintah beliau tidak lupa untuk membaca Al-Quran untuk setiap harinya. Dan juga dengan cara seperti itu saya bisa membuat keduanya itu bahagia dan juga bisa membuat mereka berdua itu tersenyum. Dan yang saya lakukan dulu memang pernah saya melakukan pacaran seperti orang-orang yang lain, tetapi entah kenapa pada semester 3 yang dulu saya memutuskan untuk berhenti seperti orang-orang sekarang melakukan pacaran, dan menurut saya itu adalah buang-buang waktu. Sedangkan proses saja belum, tapi malah melakukan hal yang tidak berguna. Dan saya pun masih ingat kalau misalkan beliau masih dulu itu memberi, yang terakhir sebelum pandemi beliau memberi uang jajan kepada saya itu 10.000. Alhamdulillah 10.000 menurut saya itu sudah cukup. Yang terakhir nomor 10, apa yang membuat ibu dan bapakmu bahagia dan hal apa saja yang akan kamu sampaikan kepada ibu dan bapakmu? Ketika saya bisa menghasilkan uang dari usaha saya sendiri dan bisa memberikan sebagian uang tersebut kepada orang tua saya. Alhamdulillah saat pandemi sekarang saya memiliki usaha kecil-kecilan seperti berternak puyuh dan itik, dan alhamdulillah hasil dari penjualan telurnya itu dapat saya bagi dengan kedua orang tua, dan saya berikan tentunya untuk orang tua untuk ditabung. Nah, dan juga yang terakhir yang saya ucapkan untuk keduanya, hanya saya sayang dengan mereka dan saya mendoakan semoga keduanya ini nanti diberikan kemudahan, dan juga nanti kalau misalkan keduanya telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau keduanya husnul khotimah. Itu yang saja yang saya harapkan. Terima kasih. Itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.